Hey guys, siapa di antara kamu kalau dengar kata perubahan kamu udah langsung takut? Kata change ataupun ada perpindahan kamu udah kayak, waduh ini gimana ya? No, God! Nah, apalagi kalau misalnya dikatakan mau pindah aplikasi atau pindah meja kerja, bahkan hanya perubahan menu di kantin kantor aja kamu udah kayak, ini gimana ya? No, 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 no! Saya Francisca Tatengkeng dengan tugas Ibu Dian di Change Management. Saya akan menjelaskan ke kamu apa Change Management itu dan bagaimana membuat anggota kamu atau teman-teman kamu ataupun instruktur kamu itu berubah tanpa perlu rasa takut. Apa sih Change Management itu? Change Management itu ialah seni yang membuat orang tidak takut dari zona nyamannya untuk ke tempat yang baru dan akan menjadi zona nyaman yang baru. Change atau perubahan itu tidak menakutkan itu ketika yang dieksekusi adalah orang-orang baik dan dieksekusi dengan sangat baik. Karena tanpa eksekusi yang baik, change ataupun serangkaian goal yang dilakukan itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu kita akan bahas seperti apa sih gambaran dari change management itu. Anggap saja kita mau membeli motor dari motor lama mengganti ke motor baru. Jadi mau nggak mau kita harus menyampaikan bahwa motor baru ini lebih baik, lebih tahan lama, kemudian mempunyai fasilitas spare part lebih baik. Dan yang paling penting adalah orang yang mengendarai motor tersebut. Nah, siapa saja orang-orang itu? Yang pertama adalah atasannya. Atasannya menjadi contoh ataupun pembawa visi dan misi dalam satu perusahaan. Kemudian yang kedua ada karyawannya, dan kemudian yang terakhir karyawan di sini saya bicara mengenai manajemen atau di bagian middle tier, dan terakhir adalah karyawannya. Agar visi misi dari suatu perusahaan itu terbawa dan terjaga dengan baik, maka kita harus punya jurus terjitu untuk bawa change management itu. Dan aku singkat jadi ADKAR. Yang pertama adalah awareness, kedua adalah desire, ketiga adalah knowledge, keempat adalah ability, dan terakhir adalah reinforcement. Awareness, apa awareness itu? Jadi ketika kita memberikan satu perubahan atau kita kembali ke motor itu, menyampaikan bahwa motor ini lebih baik, itu harus meningkatkan awareness mereka bahwa benar motor yang lama nggak sebagus itu. Motor lama emang nyaman, motor lama tidak sebagus itu. Kemudian kita akan membuat desire, membuat mereka sendiri bertanya, oh iya ya benar motor yang kemarin tuh jelek, kayaknya memang aku harus butuh motor baru deh. Kayaknya aplikasi kemarin itu jelek, maksudnya bagus, tapi sudah nggak relevan lagi sama pekerjaan kita. Jadi membuat atau menumbuhkan desire mereka sendiri. Kemudian ada knowledge. Setelah itu kita memberikan masukan atau memberikan knowledge kepada karyawan kita, pengetahuan. Kita memberikan mereka training, kita memberikan mereka bagaimana cara pembuatannya. Jadi tugas dari atasannya itu menurunkan ke manajemen, dan manajemen akan melatih mereka. Atau bisa dibilang tim training yang akan melatih mereka. Oh my God! Wow! Setelah mereka udah mengetahui knowledge-nya, mereka sudah belajar reinforcement atau memperkuat. Kita evaluasi lagi dan memperkuat. Apakah benar motor baru ini sebagus itu? Atau motor baru ini ternyata memang tidak sebagus itu? Maka kita akan membuat pivot atau kita akan melihat dan mengevaluasi lagi. Ketika kamu udah tahu apa change management itu, kamu udah tahu siapa berperan change management itu, dan yang terakhir kamu udah punya jurus terjitu untuk membuat mereka lebih melek atau lebih sadar bahwa perubahan itu penting. Maka kita akan bicara mengenai step-step atau langkah-langkah sehingga kamu udah tahu, oh aku posisinya di sini loh ketika perubahan itu terjadi. Yang pertama adalah preparing, menganalisa. Kamu harus menganalisa perkembangan sejauh apa setiap divisi atau departemen. Apakah mereka sudah mampu untuk membawa visi misi yang kamu mau? Apakah departemen juga tersebut sudah efektif dalam menyelesaikan goalnya, ataukah goalnya yang salah selama ini? Setelah itu kamu creating again the vision, the mission, and the goal. We call it crafting a value. Crafting a value di sini, ini benar-benar kamu harus menjabarkan apakah visi dan misi kamu masih selaras dengan kamu 5 tahun lalu. Apakah visi misi tersebut masih bisa dihidupi oleh karyawan kamu, ataukah visi misinya sudah berubah. Pada masa planning ini kita akan bicara mengenai visi misi yang akan turunkan ke goal-goal yang kecil, atau aku bilang strategi goal, because it's just not ordinary goal. Why? Karena strategi goal ini dia memiliki tujuan, dia memiliki strategi yang dimana kalau tidak works, itu kita akan pindah ke strategi lain. Oleh karena itu strategi goal ini harus dapat diukur menggunakan KPI atau Key Performance Index.
Setelah KPI-nya ini, maka kita akan mencari siapa stakeholder atau orang-orang siapa yang mumpuni untuk mengisi atau yang bertanggung jawab ke dalam KPI tersebut. Setelah itu kita masuk kepada fase embedding atau fase di mana kita mengimplementasikan, kemudian kita mengevaluasi. Setelah kita mengimplementasikan, kita harus melihat apakah KPI tersebut yang baru itu dapat diaplikasikan. Setelah itu di fase terakhir adalah evaluasi dan analisis. Ketika evaluasi analisis, kita akan melihat apakah KPI tersebut cocok. Kalau tidak, kita lakukan lagi kembali adalah kita mengevaluasi dan kita membuat planning yang baru. Terakhir, change is hard, but managing is don't have to be that hard, okay? So, itu saya dari Francisca Tatengkeng. Sampai jumpa di video berikutnya. Terakhir sudah kau